Ada misanan saya di Tegal menghadiri sholat jenazah, disuruh jadi imam. Allahu Akbar. Ringkas cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendoakan ditegur, Habib jam mikir doakan yang bapakku tidak sampai di doa tak. Akhirnya waktu itu berdoanya lain, ya Allah utuslah malaikat di alam barzah, keroyok ini jenazah ya Allah, habisi di dalamnya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Marah anaknya, loh Habib kenapa didoakan begitu bapakku? Loh kenapa kau marah? Katanya kan tidak sampai. Kenapa kepikiran? Serba salah Habibnya ini. Kau kan bilang tidak sampai, ya ditesmi keimananmu, nek kereton joko balik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hadis ke-261. Maaf, qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku, tuwaffiyat, telah meninggal. Ya, tuwaffiyat apa tuwaffiyat ya? Tuwaffiyat ya. Tuwaffiyat ya. Ibuku meninggal. Ya. Ya tuwaffiyat. Ibuku meninggal ya Rasulullah. Ayam fa'uha intasaddaqtu anha, apakah bermanfaat kalau saya sedekah untuk dia? Maksudnya ini saya mau sedekah untuk ibuku gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Na'am." Iya, bermanfaat. Bermanfaat. Ini dalil bahwa masih sampai amal kepada orang yang sudah meninggal dan tidak disyaratkan dari anak ke ibu. Karena ada sebagian aliran yang mengatakan kalau orang sudah meninggal tidak sampai pahalana, jamu kebacakan Al-Quran. Bagaimana sikapnya Nabi mensolati Raja Habasyah? Nabi pernah mengadakan sholat goib pertama kali seumur hidupnya Nabi waktu meninggal Raja Habasyah. Nah, seandainya pahala tidak sampai, untuk apa Nabi sholatkan? Itu. Lalu yang kedua, Anda tahu haji badal? Menghajikan orang yang sudah wafat atau meninggal. Begitu juga ada sebagian pendapat umroh badal, mengumrohkan orang setelah wafat. Ya, yang mana biayanya kita tahu semua. Kalau haji badal $1.000, kalau umroh 2 juta, ya. Apakah itu sah? Ya, sah. Itu dalil. Adanya haji badal, adanya umroh badal, itu pertanda masih boleh kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Itu dalil. Nabi pernah lewat di kuburan. Ada kuburan di mana itu disiksa oleh Allah. Dia dengar ada suara siksaan kubur. Rasulullah itu mukjizatnya bisa tembus pendengarannya di alam barzah. Nah, dengar ada siksaan kubur, singgah Nabi. Nah, ambil pelepah kurma, nah tancap. Kenapa? Tanya Sayyidina Umar, kenapa ya Rasul? Ini kuburan penghuninya disiksa karena suka kencing pate-pate. Anda tahu al-pate-pateu? Ini al-karambolu. Ya. Biasa, naudzubillah tiang listrik nace, padahal bukan proyek PLN. Nah ini, mengaku cinta lingkungan, tiba-tiba nasiram taman jalanan. Nah itu semua bagaimana? Ini yang akan disiksa di hari kiamat. Nah, akhirnya Nabi ambil pelepah kurma. Kata Nabi, selama masih basah ini pelepah kurma, Allah mengutus malaikat untuk beristighfar. Berarti Nabi memberi manfaat kepada orang yang sudah wafat atau meninggal. Nah, makanya kadang-kadang lucu. Ada misanan saya di Tegal, Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid menghadiri sholat jenazah, disuruh jadi imam. Allahu Akbar. Ringkas cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendoakan ditegur, Habib jam mikir doakan yang bapakku tidak sampai di doa tak. Akhirnya Habib Reza waktu itu berdoanya lain, ya Allah utuslah malaikat di alam barzah, keroyok ini jenazah ya Allah,
habisi di dalamnya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Marah anaknya, loh Habib, kenapa didoakan begitu bapakku? Loh kenapa kau marah? Katanya kan tidak sampai, kenapa kepikiran? Serba salah Habibnya ini. Kau kan bilang tidak sampai, ya ditesmi keimananmu, nek kereton joko balik. Jadi jangan dikarang-karang, sampai ya, sampai. Ini loh riwayat Bukhari. Anda bisa lihat akhraj Bukhari fi babi ya wakaf, ya itu di situ bab wakaf. Hadisnya sahih, hadis ke 2777. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Dengarkan lo ya, sampai. Tapi pendapat kuat, dengarkan. Pendapat kuat kalau amalan dari anak ke orang tua itu diniatkan tidak diniatkan sampai. Jadi kullu a'malil aulad liwalidai muttasil walau bighairinya. Semua amalannya anak kepada orang tuanya itu bersambung walaupun tanpa niat. Enggak butuh. Saya contohnya misalnya gini. Anggaplah abah saya tidak hadir, istirahat di rumah. Saya ceramah ini. Abah saya sebelah kanan malaikat dan ibu saya dapat pahala. Habib Ahmad Ali Al-Hamid dan Syarifah Sundus binti Sodik Ali Drus dapat pahala dengar ceramah. Apa? Berceramah, bukan dengar ceramah, berceramah. Kenapa? Karena anaknya lagi ceramah. Anaknya lagi ceramah. Gitu loh. Jadi itu enaknya ya, kalau orang tua. Tapi kalau tante, om, saudara, ada misalnya paman saya sudah meninggal, ya, Ami Abdurrahman bin Sodik Ali Drus, Ami Ali, Ami Muhammad, Ami Haidar, wafat, saya niatkan. Ami Muhsin, wafat, saya niatkan. Insya Allah harus diniatkan. Kalau tante harus diniatkan. Kalau bapak, enggak. Mama, enggak. Nenek, kakek, enggak. Kenapa? Ini namanya usuliyah. Yang atas itu kadang-kadang tidak butuh niat, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya punya anak soleh, muttasil min amalih. Ya, makanya coba bayangkan. Jadi saya kemarin ditanya, Habib, itu pondoknya Habib diniatkan untuk siapa? Saya bilang, ya amal jariah untuk abah dan umi sama mertua. Loh, sama keluarga. Yang lainnya gimana? Otomatis dapat. Kita Bib, ya dapat. Istri dapat. Kenapa? Nggak usah kita niatkan diri kita, orang tua aja. Nanti yang lainnya dapat sendiri insya Allah. Itu strategi ya. Karena kenapa? Nabi mengajarkan, ada hadis kemarin dibacakan mungkin Ustadz Nabawi ya. Yang terakhir siapa? Ustadz Abdullah. Ini loh hadis ini. Idza aratta an tatasaddaq sadaqatan faj'alha an abawaika. Kalau kalian mau bersedekah, apakah itu sedekah jariah atau bukan, lebih baik niatkan untuk orang tuamu, jangan untuk kita. Kadang-kadang maaf loh ya, nyumbang tulis nama Husain Ahmad Al-Hamid dalam kurung tawah. Untuk apa diri kita? Jangan, ndak lebih baik abah umi. Itu loh, ya, abah umi. Makanya kemarin saya umumkan lampu dan kipas untuk abah dan umi. Kenapa saya? Nggak usah. Ini loh perintah Nabi. Nabi yang perintahkan, kalau kalian mau bersedekah, niatkan untuk orang tua. Kenapa kata Nabi? Ini loh. Fa innahu, karena itu semua yalhaquhuma, orang tuamu jauh lebih berhak, lebih pantas daripada kalian. Lebih pantas. Ini yayasan saya bukan yayasan Husain Al-Hamid, bukan. Yayasan Ahmad Muhammad. Kenapa Ahmad Muhammad? Ahmad abah saya, Muhammad mertua saya. Makanya Anda harus paham itu. Jadi yayasan Ahmad Muhammad Aswajah. Kenapa Aswajah? Supaya orang tahu thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Yamah misalnya.
ya kan? Supaya kita kan selalu yama-yama di hari kiamat. Yama-yama, sama-sama maksudnya. Nah, itu ya, itu. Kalau pesantrennya Abu Muhammad, Abu Muhammad, ya, bapaknya Muhammad, ya saya dengan tanda kutip supaya anak saya meneruskan kebiasaan orang tuanya gitu. Pesantren perempuan Ummu Fatimah, ibunya Fatimah, supaya Fatimah melanjutkan dakwah ibunya gitu. Itu niatnya di situ semua ya. Allah alam. Ya ini memang perintah ya, perintah. Kita kalau mau sedekah diniatkan untuk orang tua. Ya insyaallah. Subhanallah.